Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan melanjutkan sharing tentang salah satu menu yang paling tidak berguna di unit Suzuki Splash teman-teman, yaitu heater. Ya, ini switch AC, tapi kalau kita switchkan ke yang merah ini, maka akan ada fungsi heater atau fungsi pemanas untuk kabin. Dia mengambilnya untuk heaternya adalah air panasnya radiator. Jadi beberapa kasus seperti di komentar diskusi sebelumnya bahwa kenapa ada air radiator yang bocor ke dalam kabin. Ya, karena ada fungsi heater ini teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana lebih jelasnya agar teman-teman juga bisa mengatasi apabila masalah kebocoran air radiator yang masuk di dalam kabin. Bila kita melihat piping diagram pada E4 Suzuki, maka ada dua tipe piping diagram yang ada teman-teman. Suzuki Splash tipe 1 dan tipe 2. Nanti kita lihat apa bedanya, walaupun sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Yang penting pada piping diagram ini teman-teman bisa melihat ini ada dua titik yang tulisan HTR ini. Inilah fungsi piping dari heater yang masuk ke dalam kabin. Ya, titik heater inilah yang nanti juga masuk ke dalam kabin. Ada kisi-kisi seperti evaporator AC, tapi dia fungsinya adalah sebagai pemanas, dan blower yang digunakan adalah blower yang sama dengan blower AC teman-teman. Oke, untuk yang tipe 2 gambarannya juga sama. Ada dua titik yang input outputnya. Ya, semoga video ini juga berguna buat teman-teman yang mungkin cari referensi bagaimana cara membypass ataupun tidak memfungsikan fungsi heaternya sehingga tidak ada resiko air radiator masuk ke dalam kabin. Untuk teman-teman ketahui, unit Suzuki Splash yang saya gunakan ini sudah disable. Jadi sudah tidak ada aliran air radiator yang masuk ke dalam kisi-kisi heater di dalam kabin teman-teman. Jadi titiknya ada di belakang sini, di bagian ban wall ataupun firewall ruang mesin ini. Kita lihat ya, ini teman-teman, ini ada dua lubang ini yang menonjol ini, bisa terlihat. Inilah saluran yang heater tadi. Jadi ada sebelumnya adalah ada selang yang masuk ke dalam sana satu, dan yang keluar untuk bagian bawahnya satu. Tapi ini saya sudah cabut, saya sudah tidak fungsikan. Tetapi teman-teman jangan sampai salah dengan saluran AC teman-teman. Ya, kalau saluran AC ini pipa AC-nya ini ada pas di sebelah kanannya dari lubang heater. Jadi ini untuk yang heaternya, sedangkan yang sampingnya adalah yang untuk AC. Jadi untuk saluran heater teman-teman, ini dia teman-teman. Jadi selang yang lama saya sambungkan pakai nipple ini. Jadi nipple inilah yang membypass, langsung nyambung lagi ke hose lagi. Tunggu ya, biar lebih jelas kita cari posisinya yang nyaman. Ini dia teman-teman. Jadi ini hanya modal nipple saja, 3/8 ukurannya, cubing 3/8. Jadi inilah yang membypass tanpa harus masuk lagi saluran heater. Jadi saya lakukan secara yang paling sederhana saja seperti ini. Ini ke water pumpnya, masuk lagi dia di sini. Ya, inilah selang inilah yang ya cuman membypass seperti itu tadi. Jadi yang masuk dan keluar ke dalam rongga evaporator heater teman-teman. Salurannya kalau ditelusurin dari sini teman-teman, ini di dekat termostat ini ada saluran pipa yang ukuran 3/8 ini. Jadi inilah yang arahnya dia menuju ke evaporator heater. Jadi dengan berbekal gambar yang dari E4, mungkin teman-teman akan lebih jelas. Si selangnya ini yang arah belakang nanti dilepas, lalu di bypass langsung untuk keluar lagi. Ya, sangat sederhana teman-teman.
Karena salurannya adalah saluran dari air radiator teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan coolant dan ketika bocor untuk di bagian heaternya itu masih terlihat, karena warna coolant tentu dia mungkin akan hijau. Disitulah berarti tandanya bahwa evaporator untuk heater teman-teman sudah bocor. Tetapi kalau teman-teman menggunakan air, mungkin analisanya agak lebih ribet lagi, karena harus memastikan apakah ini air radiator ataupun air kondensasi dari AC. Ya, ini kalau kita lihat salurannya sambung menyambung dengan air radiator. Jadi mungkin kalau teman-teman troubleshooting juga untuk kenapa air radiator bocor, salah satu titik kebocorannya yang memungkinkan juga adalah di line heater ini teman-teman. Kita lihat lebih detail lagi. Kembali lagi, ini dia cubing yang untuk bypassnya teman-teman. 3/8 mungkin panjang sekitar 10 cm yang saya gunakan, main klem saja. Karena ukurannya sudah tepat, mungkin teman-teman bisa cari cubingnya ini di tempat-tempat servis radiator. Mungkin masih ada cubing-cubing seperti ini, minta aja, ataupun kalau tidak boleh minta juga beli sekitar 10 cm udah cukup untuk melakukan bypassnya teman-teman. Jadi ini harusnya masuk ke dalam sana. Ini kita cabut selangnya atas bawah sama, kita cabut keduanya, barulah kita hubungkan menggunakan yang nipple ini teman-teman. Sesederhana itu, pekerjaannya sederhana dan saya yakin juga bisa dilakukan sendiri di rumah juga oleh teman-teman sendiri. Saya sarankan untuk pipa penyambungnya adalah pipa yang jenis aluminium bekas line AC juga sama teman-teman. Untuk line AC ini ukurannya juga sama, jadi tinggal potong saja lalu diklemkan. Jadi ya alternatifnya seperti itu. Setidaknya kita sudah punya alternatif cara membypassnya. Dan memang ini adalah jadi permasalahan yang sering saya dengar, sering didiskusikan juga. Ini ada kebocoran tapi tidak di radiator. Kebocoran air radiatornya kemana? Ya, salah satunya adalah yang menuju ke evaporator heater. Untuk pengerjaannya teman-teman juga perlu mengingat bahwa karena line ini adalah line radiator, temperaturnya cukup tinggi, jadi sekitar 80 derajat Celcius ke atas. Jadi ketika mengerjakannya juga pastikan mesin dalam keadaan dingin teman-teman. Ya, nanti ketika sudah dingin barulah kita lepas selang-selangnya untuk kita sambung ke bypassnya. Ya, peralatan yang dibutuhkan memang cuman cubing saja. Pastikan teman-teman udah punya cubing sebelum mengeksekusinya. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.